Kegiatan makan yang dilakukan di dalam durasi waktu sahar, itulah yang disebut dengan sahur. Jadi kalau kita makan jam 4, jam 3 makan, belum bisa dikatakan makan sahur. Kenapa? Belum masuk waktu sahar. Jadi waktu sahar itu adalah 30 menit menjelang azan subuh. Apa yang luar biasa yang sering kita tinggalkan? Jangan sampai waktu ashar ini, waktu sahar ini hanya kita gunakan untuk makan. Allah mengatakan dalam surat 51 ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahar. Waktu terbaik untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun adalah di waktu sahar. Ya saudara punya Allah, jangan hanya kita gunakan waktu sahar ini aja untuk makan sahur. Gunakan di sela-selanya untuk menggunakan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perintah tentang siam Ramadan yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW itu datangnya bukan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yang dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awas, setiap informasi atau perintah dalam Al-Quran yang diawali dibuka dengan kata iman, informasinya adalah sekaligus menentukan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa diawali dengan kata iman, sekaligus menentukan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya adalah arfu nida. Kata panggilan dalam gramatikal bahasa Arab itu ada 15. Ada wa, ada ya, ada ayah, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya paling tidak diulang dalam Al-Quran sebanyak 361 kali. Dalam gramatikal bahasa Arab, kata panggilan iya tidak digunakan kecuali untuk memanggil objek dalam 3 keadaan, dalam 3 jarak. Jadi kata iya digunakan untuk memanggil orang yang jauh. Ya Syekh Ali yang jauh misalnya bisa digunakan kepada orang yang sedang, tidak terlalu dekat. Ya Ustadz Ahmad misalnya, atau ya Tuan Ali yang dekat. Jadi kata ya panggilan kepada orang yang jauh, orang yang sedang, dan orang yang dekat. Kemudian ayyuha hanya adalah taukid penguatan, menegaskan. Siapa yang dipanggil Allah? Menggunakan kata allazina. Allazina merujuk kepada objek tanpa batas, kepada siapapun, baik dia kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, pejabat atau rakyat, sepanjang dia balik, panggilan ini berlaku. Baru kemudian disambung dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan Allah mengatakan iya digabungkan dengan kata amanu. Seakan Allah menegaskan, wahai orang yang dekat, yang sedang atau yang jauh, atau yang imannya sedang kuat, atau imannya sedang saja, atau yang imannya melemah. Aku tidak peduli dengan iman kalian, sepanjang kalian punya iman,
Aku akan turunkan sebuah ibadah kepada kalian yang dengan ibadah itu bagi siapa yang imannya jauh akan semakin dekat. Bagi yang imannya sedang lemah akan menguat, dan bagi iman yang sedang kuat akan bertambah lebih kuat. Ibadah itu diberi nama kutiba alaikumus syiyam, ibadah puasa. Karena itu saudaraku, itu Allah, wajar. Pembuktian kita lihat, kata-kata Allah, puasa itu akan meningkatkan keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Kita lihat ketika bulan Ramadan itu tiba, semakin kuat keimanan kita. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat-sholat yang wajib, sholat yang sunnah pun kita kerjakan. Kita lihat, jangankan orang yang rajin sholat, yang jarang datang ke masjid pun ketika datang malam pertama bisa berada saf depan. Itu membuktikan bahwa puasa Ramadan itu akan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu puasa? Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan saum. As-siyam yang artinya adalah al-imsak, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan menahan. Jadi puasa sama dengan imsak. Pertanyaannya, apakah kalau sudah imsak kita boleh makan, minum atau tidak? Tentu ada beberapa jawaban. Pertama, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau kita melihat kepada judul pengertian dari puasa itu adalah imsak, adalah menahan, tatkala sudah imsak berarti sudah puasa, tidak boleh lagi kita makan dan minum. Hanya saja pertanyaannya, sejak kapankah imsak itu berlaku? Kita lihat penjelasan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, wa kulu wasrabu hatta yattabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar alias subuh. Artinya kalau begitu, yang namanya imsak, yang namanya puasa adalah ketika masuk waktu azan subuh. Pertanyaan saudara, lalu bagaimana dengan yang kita selama ini paham bahwa imsak itu 10 menit sebelum azan subuh? Kalau misalnya subuhnya jam 10, biasa mundur ke jam 4.50. Itu belum imsak. Itu namanya tanbihun, pengingat. Suatu kisah mengatakan, suatu hari baginda Rasulullah SAW didatangi seseorang dan mengatakan, ya Rasul, tadi malam ketika kami mulai makan sahur, tiba-tiba azan di masjid. Akhirnya tidak sempat banyak kami makan, baru 1-2 suap tapi selesai. Kenapa? Karena waktu azan subuh. Bagaimana ya Rasul sehingga ini tidak terjadi lagi? Kemudian diambillah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil 2 orang sahabat, yaitu yang pertama Ibnu Umar dan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Yang pertama, tatkala 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, tatkala sebelum masuk waktu imsak, diperintahkanlah Ibnu Umar untuk membacakan ayat-ayat pendek sekitar 30 sampai 40 yang durasinya kira-kira adalah 10 menit. Itu merupakan tanbihun, pengingat. Tatkala Ibnu Umar sudah memulai membacakan ayat-ayat pendek, itu adalah pengingat bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu imsak. Setelah sekira 10 menit, barulah Abdullah bin Abi Umi Maktum mengumandangkan azan subuh yang sekaligus menandakan waktu imsak, sama dengan waktu azan, sama dengan fajar. Jadi yang selama ini kita dengar misalnya di masjid 10 menit sebelum azan subuh bunyi seriling, itu belum imsak saudara kita Allah. Itu adalah tanbihun, pengingat kepada kita bahwa sebentar lagi akan masuk waktu imsak, waktu subuh.
Saudara kalian Allah, ada hal yang kadang terlewatkan oleh kita. Waktu yang paling krusial untuk kita melaksanakan makan sahur kapan? Kita akan lihat, saudara kalian Allah, setelah waktu Isya sampai dengan kurang lebih 30 menit sebelum azan subuh, itu namanya waktunya waktu sahar. Jadi kalau dari Isya kepada 30 menit sebelum subuh itu adalah lain, qiyamul lail, tapi 30 menit sebelum waktu subuh disebut sahar, dan jamaknya adalah ashar. Kegiatan makan yang dilakukan di dalam durasi waktu sahar itulah yang disebut dengan sahur. Jadi kalau tadi kita makan jam 4, jam 3 makan, belum bisa dikatakan makan sahur. Kenapa? Belum masuk waktu sahar. Jadi waktu sahar itu adalah 30 menit menjelang azan subuh. Apa yang luar biasa yang sering kita tinggalkan? Jangan sampai waktu ashar ini, waktu sahar ini hanya kita gunakan untuk makan. Allah mengatakan dalam surat 51 ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahar. Waktu terbaik untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun adalah di waktu sahar. Ya saudara bagi Allah, jangan hanya kita gunakan waktu sahar ini aja untuk makan sahur. Gunakan di sela-selanya untuk menggunakan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu sahar ini adalah waktu yang krusial, waktu yang sangat luar biasa untuk kita mohon ampun kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita mohon ampun kepada Allah, niscaya ampunan kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahar, Allah mengatakan akan berada di taman-taman surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, dan orang-orang yang bertakwa akan berada di dalam taman-taman surga. Bayangkan, kita berada dalam komplek, tempat kita berada di dalam tamannya yang berada di air mancur segala macam. Sangat luar biasa. Dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahar akan ditempatkan Allah dalam jannah bersama dengan as-sabirin, was-siddiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahar, di waktu ashar, akan ditempatkan Allah di dalam jannah bersama dengan orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bersama dengan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahar. Karena itu saudara bagi Allah, Rasul mengatakan, tasaharu inna sahuri mubarakah. Makanlah di waktu sahar, sesungguhnya makan di waktu sahar itu terdapat barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita makan di waktu sahar, di ujung-ujung waktu, jam 10, jam 11, masih kuat tenaga kita untuk bisa sholat, untuk bisa membaca Quran dan lain-lain. Tapi kalau kita makan jam 4, jam 3, jam 10, jam 9, sudah lapar kita, yang akhirnya akan membuat kita ngantuk. Apalagi zaman sekarang, kalau kita sudah berada pada jam 4, jam 5 sore, halu mulai nampak yang lain-lain. Kecoa pun lewat, kita pikir kurma juga. Masih bersyukur kita saudara kepada Allah berada di Indonesia, yang kita berada durasi puasa kita mencapai hanya 13,5 jam. Tapi kalau kita berangkat ke Turki itu puasa dalam satu hari dalam rilis CNBC berada dalam 17 jam. Tapi kalau kita di Prancis atau Inggris bisa berada sampai 20 jam. Kalau kita misalnya ke Swedia atau Islandia, puasanya satu hari bisa mencapai 22 jam. Bayangkan 22 jam, jam 5 sampai jam 3 puasa. Tapi saudara Allah, bagi saudara-saudara kita yang berada di
Finlandia puasa satu hari bisa mencapai 23 jam. Bayangkan. Bersyukurlah kita yang berada di dalam lingkaran garis khatulistiwa tidak terjadi perubahan waktu sehingga bisa normal kita berpuasa dalam durasi 13,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.